Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Pipit Handayani, teman belajar matematika. Kali ini kita akan membahas persamaan garis singgung lingkaran, masih di bab lingkaran ya. Bagi yang belum menonton subbab sebelumnya, silahkan ke description box, karena di situ udah aku terapkan linknya. Dan sebaiknya itu ditonton terlebih dahulu, agar kita lebih nyambung dalam membicarakan persamaan garis singgung lingkaran. Oke, sekarang kita masuk saja kepada yang pertama, yaitu pengertian garis singgung lingkaran. Jadi apa itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik tersebut. Jadi konsep yang pertama itu adalah garis singgung lingkaran ini dia berpotongan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Titik perpotongan garis singgung dan lingkaran dinamakan dengan titik singgung. Jadi titik A, X1, Y1 ini adalah titik singgungnya. Jadi itu konsep kedua. Sekarang kita lanjut ke persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik A, X1, Y1 pada lingkaran tersebut. Jadi kita dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran ini dari titik singgungnya. Bagaimana caranya? Apabila kita memiliki persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka persamaan garis singgung lingkarannya ini, x1 ditambah y1 sama dengan r kuadrat. Nah, di sebagian buku juga ada x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Itu sama ya. Apabila pusat lingkaran kita A, B, maka persamaan garis singgung lingkarannya ini, x dikurang A dikali x1 dikurang A ditambah y dikurang B dikali y1 dikurang B sama dengan r kuadrat. Jadi teman-teman lihat ya polanya. Di sini kan x dikurang A-nya dikuadratkan. Di sini sebenarnya dia juga 2, tapi yang satunya diganti dengan x1 sama dengan yang di atas tadi. Di sini kan x-nya ada 2, tapi yang sebelah sini juga 2, tapi yang satunya adalah x1. Nah, sekarang apabila kita punya persamaan lingkaran dalam bentuk umum, maka persamaan garis singgungnya adalah x1 ditambah y1 ditambah a per 2 dikali x ditambah x1 ditambah b per 2 dikali y ditambah y ditambah c sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x ditambah 2y sama dengan 0 di titik 4, min 2 adalah. Oke. Untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik ini, maka titik itu harus berada pada lingkaran. Jadi, langkah pertama adalah periksa apakah titik 4, min 2 ini berada pada lingkaran. Caranya adalah dengan mensubstitusikan titik ke dalam lingkaran. Sekarang kita substitusikan. Artinya kita ganti setiap x dengan 4 dan kita ganti setiap y dengan negatif 2. Karena ini tadi x1, y1 ya. Kita peroleh 16 ditambah 4 dikurang 16 dikurang 4. Ternyata 0 sama dengan 0. Jadi artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu menandakan bahwa titik berada pada lingkaran. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa titik 4, min 2 berada pada lingkaran. Artinya kita dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik itu. Nah, kita ingat rumus untuk persamaan garis singgung lingkaran. Kenapa kita pilih rumus yang ini? Karena yang diketahui adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Sekarang kita ganti nilai x1, y1, a, b, dan C. Berarti persamaannya akan menjadi x dikali 4 karena x1-nya sama dengan 4, y dikali y1, y1-nya negatif 2, lalu ditambah a per 2. Ingat, a-nya itu di sini negatif 4 ya. Berarti ditambah negatif 4 per 2. Kita ganti lagi x1-nya, tambah b per 2. Dan b kita adalah 2, berarti 2 per 2. Kita ganti lagi y1-nya, dan ditambah 0. Jadi c kita karena di sini tidak ada c, maka c adalah 0. Oke, kita selesaikan. Maka ini akan menjadi 4x dikurang 2y. Jadi y dikali min 2 itu min 2y ya. Lanjut, negatif 4 per 2 itu adalah negatif 2. Maka negatif 2 dikali si x. Hasilnya adalah negatif 2x. Lalu negatif 2 dikali untuk 4. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Begitupun dengan ini. 2 per 2 adalah 1. 1 dikali y. Maka ketemu positif y. 1 dikali negatif 2. Maka ketemu negatif 2 sama dengan 0. Kita selesaikan, kumpulkan yang sesuku. 4x dikurang 2x itu ketemunya 2x dikurang y, min 2y ditambah y negatif y ya. Lalu min 8 dikurang 2, itu min 10 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis singgung lingkaran kita di titik 4, min 2 adalah 2x dikurang y dikurang 10 sama dengan 0. Gimana teman-teman? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 15, min 5 terhadap lingkaran ini. Berarti lingkaran kita berpusat di 10, 1 dan jari-jarinya adalah akar 61. Ingat, langkah pertama tadi kita harus memeriksa apakah titik itu berada pada lingkaran dengan cara mensubstitusikan titik ke persamaan lingkaran. Jadi kita ganti setiap x dengan nilai 15 dan setiap y dengan negatif 5.
Oke, maka kita peroleh 15 dikurang 10 dikuadratkan ditambah min 5 dikurang 1 dikuadrat. Maka kita peroleh 61 sama dengan 61. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu mengartikan bahwa titik 15, min 5 berada pada lingkaran ini. Sehingga kita dapat menentukan persamaan garis singgung lingkarannya. Jadi kita pakai yang ini ya, karena persamaan lingkaran yang kita tahu itu dalam bentuk seperti ini. Oke, ingat ya teman-teman, berarti kita di sini ganti X1, kita ganti nilai A, kita ganti nilai B, dan kita ganti nilai R kuadratnya. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita selesaikan operasi aljabarnya, maka kita peroleh 5X dikurang 50 dikurang 6Y ditambah 6 sama dengan 61. Kita susun ya, jadi 5X dikurang 6Y, nah ini konstanta yang dipindahkan ke sebelah kanan sama dengan berarti 50 pindah ruas berarti positif 50, positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Kita selesaikan sehingga kita dapat 5X dikurang 6Y sama dengan 105. Dapat kita simpulkan bahwa persamaan garis singgung lingkaran di titik 15,5 adalah 5X dikurang 6Y sama dengan 105. Nah, penulisannya boleh seperti ini, boleh 105-nya pindah ruas ya. Menjadi 5X dikurang 6Y dikurang 105 sama dengan 0. Itu sama aja sebenarnya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 225 yang melalui titik 15,5 adalah sama dengan hal yang tadi. Kita periksa dulu. Maka kita ganti nilai X dengan 15 dan Y dengan negatif 5. Kita peroleh hasilnya adalah 250 yang di sebelah kanan. Dan yang di sebelah kiri 225. Jadi, apakah dia sama? Tidak. 250 itu tidak sama dengan 225. Itu artinya apa? Artinya titik tidak berada pada lingkaran. Sehingga kita tidak bisa melukis garis singgungnya kan? Lalu pertanyaannya di mana posisi titik itu? Posisi titik itu berada di luar lingkaran. Kenapa? Karena nilai X kuadrat ditambah Y kuadratnya itu lebih dari R kuadrat. Sekarang bagaimanakah cara menentukan persamaan garis singgung lingkarannya? Apakah ada garis singgung lingkaran apabila titiknya berada di luar lingkaran? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lanjut ke poin C, yaitu persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Oke, teman-teman, silakan diperhatikan ilustrasi berikut. Kita punya lingkaran dengan pusat P dan titik T X1, Y1. Titik ini berada di luar lingkaran. Jadi, dari titik ini kita dapat melukis dua buah garis nantinya yang akan bersinggungan dengan lingkaran ya. Karena dia terdapat dua garis singgung, maka juga terdapat dua titik singgungnya. Nah, dari dua titik singgung ini dapat kita tentukan sebuah garis. Garis ini yang disebut dengan garis kutub. Kita butuh garis kutub ini untuk menentukan persamaan garis singgung lingkarannya. Sekarang kita lihat langkah-langkah bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran dari titik yang berada di luar lingkaran. Yang pertama itu adalah kita harus menentukan persamaan garis kutubnya. Lalu apa persamaan garis kutubnya? Jadi persamaan garis kutub ini adalah XX1 ditambah YY1 sama dengan R kuadrat apabila ini lingkaran dengan pusat 0,0. Jadi teman-teman ingat ya, ini mirip sekali dengan bahkan sama rumusnya dengan persamaan garis singgung lingkaran kita yang di awal. Tapi kasus di sini X1 dan Y1 ini adalah titik yang berada di luar lingkaran. Maka ini adalah persamaan garis kutub, bukan persamaan garis singgung lingkaran. Jadi harus hati-hati di situ. Nah, dan ini untuk pusat A, B. Selanjutnya, setelah kita mengetahui persamaan garis kutub, maka kita substitusikan persamaan garis kutub ke lingkaran. Untuk apa? Untuk menentukan titik singgungnya. Jadi untuk menentukan berapa nilai A1 dan A2 ini. Oleh karena itu, kita harus mensubstitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Setelah kita menemukan titik singgungnya berapa, barulah kita bisa menentukan persamaan garis singgung lingkarannya. Oke, sekarang kita cobakan ke soal. Jadi soal yang tadi kita akan selesaikan. Ingat ya, langkah-langkahnya seperti ini. Aku cantumkan di sebelah kanan. Tentukan persamaan garis kutubnya. Karena lingkaran kita pusat di 0,0, maka persamaan garis kutubnya adalah XX1 ditambah YY1 sama dengan R kuadrat. Kita ganti X1 dengan 15 dan Y1 dengan negatif 5. Maka kita peroleh nilainya adalah 15X dikurang 5Y sama dengan 225. Nah, ini dapat kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5 ya. Sehingga kita peroleh 3X dikurang Y sama dengan 45. Maka inilah persamaan garis kutubnya ya. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua, yaitu mensubstitusikan persamaan garis kutub ke dalam lingkaran. Artinya apa? Setiap Y kita ganti dengan 3X dikurang 45. Nah, ini ya.
Lalu kita selesaikan operasi aljabarnya, maka kita peroleh 10x kuadrat dikurang 270x ditambah 1800 sama dengan 0. Nah, ini masih bisa disederhanakan kan? Kita bagi dengan 10, sehingga kita memperoleh x kuadrat dikurang 27x ditambah 180 sama dengan 0. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita memiliki persamaan kuadrat, maka ini dapat difaktorkan. Artinya, carilah berapa bilangan kalau dikalikan hasilnya 180, dan bilangan yang tadi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 27. Maka ketemunya negatif 15 dengan negatif 12 kan? Karena negatif 15 dikali negatif 12 itu adalah positif 180. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif. Dan negatif 15 ditambah dengan negatif 12 itu adalah negatif 27. Maka kita peroleh X1-nya adalah 15 dan X2-nya adalah 12. Lalu langkah berikutnya adalah kita tentukan titik singgung A1 dan A2. Bagaimana caranya? Substitusikanlah X1 ini ke dalam persamaan garis kutub. Jadi ganti setiap X dengan 15. Jadi X1 kita 15, maka Y akan sama dengan 3 dikali 15 dikurang 45. Kita peroleh Y sama dengan 0. Jadi ketika X-nya 15, maka Y-nya adalah 0. Maka A1 kita ini 15,0 ya. Jadi itulah titik singgungnya tadi. Yang kedua, untuk X2 ketika X kita 12, berapa nilai Y? Kita ganti X-nya dengan 12. Maka kita peroleh Y-nya adalah min 9. Maka titik singgung yang kedua kita itu adalah 12, min 9. Oke, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, dari titik singgung yang sudah kita temukan tadi, tentu kita udah bisa langsung memasukkan dia ke dalam persamaan garis singgung lingkaran kan? Karena titik singgungnya itu udah berada pada lingkaran ini. Karena persamaan lingkaran kita dengan pusat 0,0, maka persamaan garis singgung kita adalah X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat. Oke, kita masuk dulu titik singgung yang pertama. Yang A1 adalah 15,0. Maka persamaan garis singgungnya akan menjadi 15X sama dengan 225. Karena X1 diganti 15, Y1 diganti 0. Jadi X dikali 15, 15X, Y dikali 0, 0. Nah, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 15 sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 15. Jadi inilah persamaan garis singgung pertama. Nah, yang kedua, titik kita adalah 12, min 9. Masukkan lagi ke dalam persamaan garis singgung lingkaran, ganti setiap X1-nya dengan 12, setiap Y1-nya dengan min 9, dan R kuadratnya ada 225. Kita selesaikan, kita peroleh 12X dikurang 9Y sama dengan 225. Ini dapat sama-sama kita bagi 3 ya. Sehingga kita perolehlah persamaan garis singgung lingkarannya 4X dikurang 3Y sama dengan 75. Untuk ilustrasi gambarnya, teman-teman boleh lihat gambar berikut. Kita punya bidang kartesius dan sebuah lingkaran di pusat 0,0. Karena persamaan lingkaran kita ini. Berarti kita tahu pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah 15. Jadi dari titik pusat ke keliling lingkaran itu adalah 15. Jadi ketemu kita absisnya di sini 15 ya. Tadi kita punya titik T kita adalah 15, min 5. Maka sesuai dengan ilustrasi gambar pertama, pasti terdapat dua buah garis singgung yang melalui titik ini. Setelah kita cari, ini dia dua persamaan garis singgungnya. Nah, kalau dilihat dari gambar, betul ya, maka titik singgungnya itu berada di sini, 15 kan? Berada di sini. Di X sama dengan 15 atau absisnya 15 di sini. Lalu yang kedua, persamaan garis singgung ini adalah 4X dikurang 3Y sama dengan 75. Oke, bagaimana teman-teman? Agak paham dengan apa yang aku sampaikan. Maaf videonya agak sedikit panjang karena kita butuh konsepnya. Sehingga nanti bagaimanapun soal yang muncul dengan mengetahui konsep, maka kita akan lebih mudah untuk mencari solusinya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa menjadi teman belajar matematika yang menyenangkan. Oke, aku sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.